Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulfa, NIM 1901010448. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 Yayan Kendari. Baik, sesuai dengan tugas mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan, yaitu tentang riwayat hidup Khalifah Utsman bin Affan dan kepribadian Khalifah Utsman bin Affan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar dulu. Baca doanya dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Nur Asisa, Bu. Oke, silakan Nur Asisa pimpin teman-temannya baca doa sebelum belajar. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidani ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Nur Asisa, Hadir, Bu. Siti Wilona, Hadir, Bu. Yusra Yuliani, Hadir, Bu. Nesya. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Iya, Bu. Sebelum Ibu lanjut ke pembelajaran selanjutnya, terlebih dahulu Ibu tanya dulu, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Saya. Tidak, Bu. Saya, Bu. Nur Asisa kenapa tidak ingat, tidak belajar di rumah? Tidak belajar, Bu. Hilang bukuku, Bu. Oke, coba Siti Wilona, apa pembelajaran minggu lalu? Khalifah Umar bin Khattab, Bu. Ya, benar. Jadi, pembelajaran minggu lalu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Nur Asisa kalau pulang di rumahnya jangan lupa baca bukunya ya. Semuanya, begitupun dengan semuanya murid-murid Ibu. Jadi ketika sudah di rumah, silahkan baca materinya yang diberikan oleh guru di sekolah. Kemudian sebelum ke sekolah malamnya lebih baiknya membaca juga buku-bukunya atau membaca materi yang disampaikan oleh guru di sekolah waktu minggu lalunya, supaya ketika ditanya oleh guru, adik-adik atau murid-murid sekalian bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, seperti itu. Ya, Baik, tadi kan materinya minggu lalu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Ibu tanya lagi, Khalifah Umar bin Khattab lahir pada tahun berapa? 581 Masehi, Bu. Oke. 581. Jadi Khalifah Umar bin Khattab lahir pada tahun 581 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab masa jabatannya dimulai tahun berapa sampai tahun berapa? 634 sampai 644 Masehi, Bu. Oke. Jawabannya benar. Jadi masa jabatan Khalifah Umar bin Khattab adalah dimulai dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Ibu tanya lagi. Coba Yusra Yuliani. Masa jabatan Khalifah Umar bin Khattab dimulai tanggal berapa? Mulai tahun berapa? 634 Sampai 634 sampai. Jadi Khalifah Umar bin Khattab masa jabatannya dimulai dari 634 sampai 644 Masehi. Kalau Khalifah Umar bin Khattab dikenal dengan karena apanya? Dikenal karena apanya? Ketegasannya, Bu. Oke, jadi Khalifah Umar bin Khattab terkenal karena ketegasannya. Adapun tujuan pembelajaran, setelah diberikan pembelajaran, siswa mampu mengetahui dan memahami sejarah riwayat hidup Utsman bin Affan. Siswa mampu menceritakan silsilah keluarga Utsman bin Affan di depan kelas menggunakan bahasanya sendiri. Siswa mampu menjelaskan kepribadian Utsman bin Affan. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar Khalifah Utsman bin Affan.
Oke, kali ini kita akan belajar tentang Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Khalifah Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga setelah Khalifah Umar bin Khattab. Ada yang masih ingat apa itu khalifah? Tidak. Oke, jadi khalifah adalah para pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama paling lengkap Khalifah Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah. Jadi nama lengkap Khalifah Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi itulah nama Khalifah Utsman bin Affan, nama lengkapnya. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan ia lahir sesudah tahun gajah atau 6 tahun sesudah tahun gajah. Jadi tahun gajah adalah tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, ibu ulangi lagi ya. Nama lengkap Khalifah Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Quraisy bin Kilab. Kemudian nama ibunya adalah Arwa bin Quraisy. Kemudian nama ayahnya adalah Affan. Khalifah Utsman bin Affan masuk Islam pada umur berapa? 34 tahun. Jadi Khalifah Utsman bin Affan masuk Islam pada umur 34 tahun. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan ini diberi gelar yaitu As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu yang masuk Islam. Ibu akan jelaskan garis keturunan Khalifah Utsman bin Affan. Jadi dimulai dari Abdul Manaf yang melahirkan dua anak yaitu Hashim dan Abdi Syam. Kemudian Hashim memiliki anak yang bernama Abdul Muthalib, sedangkan Abdi Syam memiliki anak bernama Umayyah. Kemudian Abdul Muthalib memiliki anak bernama Abdullah, sedangkan Abu al-As memiliki anak bernama Affan. Nah, Abdullah melahirkan anak bernama Muhammad. Kemudian Affan melahirkan nama anak Utsman. Nah, jadi silsilah keturunan Khalifah Utsman bin Affan atau nasab Khalifah Utsman bin Affan dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu pada Abdul Manaf. Jadi Utsman bin Affan merupakan anak dari Affan yang dimana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan paman dari Khalifah Utsman bin Affan. Coba satu orang menjelaskan tentang atau mengulangi tentang silsilah Khalifah Utsman bin Affan. Dan ibu hapus dulu ya di papan tulis. Ibu tunjuk atau ada yang berani langsung menjelaskan silsilah Khalifah Utsman bin Affan? Saya, Bu. Oke, coba Wilona silakan jelaskan silsilah Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Quraisy bin Kilab. Nama ibunya yaitu Arwa bin Quraisy dan nama ayahnya Affan. Utsman bin Affan masuk Islam pada umur 34 tahun dan diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Oke, jawabannya benar. Jadi Khalifah Utsman bin Affan masuk Islam pada umur 34 tahun dan diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Oke, Wilona, bagus. Beri tepuk tangan. Yeah. Jadi di pertemuan selanjutnya bukan hanya Wilona saja yang mampu menjelaskan silsilah Khalifah Utsman bin Affan, tapi teman-temannya juga yang lain harus mampu menjelaskan riwayat atau silsilah Khalifah Utsman bin Affan. Jadi untuk lanjut di materi selanjutnya yaitu kepribadian Khalifah Utsman bin Affan, Ibu akan menampilkan satu video animasi tentang kisah Utsman bin Affan. Kisah Utsman bin Affan.
sahabat Rasulullah yang santun dan dermawan. Utsman bin Affan berasal dari klan Umayyah yang terkenal kaya dan terkemuka. Meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, Utsman memiliki sifat yang rendah hati dan sederhana. Selain itu, beliau juga sangat dermawan dan ringan tangan dalam membantu sesama. Contoh kedermawanan Utsman adalah ia tidak segan-segan memberikan banyak bantuan untuk keperluan pasukan yang akan berangkat berperang. Seperti halnya pada saat perang Tabuk, ia menyerahkan 1000 dinar yang dikeluarkan begitu saja dari saku bajunya. Ia juga membantu pasukan dengan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda. Setelah perang Tabuk usai, para pasukan mengembalikan sumbangan dari Utsman. Namun, Utsman dengan kemuliaan hatinya tidak menuntut barang yang telah disumbangkannya itu dikembalikan kepadanya. Utsman bin Affan juga terkenal akan perilakunya yang sangat santun. Perilaku terpuji itu terlihat dari kebiasaan beliau yang suka meringankan beban sesama muslim. Jika bangun tengah malam untuk sholat atau sahur, Utsman tidak pernah membangunkan pelayan-pelayan untuk membantunya. Malam adalah waktu mereka beristirahat, kata Utsman tentang pelayan-pelayannya. Sungguh beliau tidak ingin membuat repot orang lain. Semoga kita juga bisa meneladani sifat-sifat terpuji dari Utsman bin Affan ya teman-teman. Amin. Setelah tadi menonton video yang ibu tampilkan tentang kisah Khalifah Utsman bin Affan atau tentang kisah kepribadian Khalifah Utsman bin Affan, ada yang mau bertanya? Atau ibu tanya? Tanya ya. Ada berapa kepribadian Khalifah Utsman bin Affan? Ada 5. Yaitu apa? 1, merendah diri, merendahkan diri. Yang kedua, kedermawaan. Yang ketiga, pandai menjaga diri. Yang keempat, ahli ibadah. Yang kelima adalah pemaaf. Jadi kepribadian Khalifah Utsman bin Affan ada 5 yang harus kita contohi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kepribadiannya yang pemaaf. Jadi kita harus jadi pribadi yang pemaaf, yang bisa memaafkan kesalahan atau kehilafan orang lain terhadap kita. Kemudian kedermawaan, karena setiap harta kita ada harta orang lain. Jadi kita harus mencontohi kepribadian Khalifah Utsman bin Affan. Tadi jadi setelah adik-adik atau murid-murid mengamati video yang ibu tampilkan, mungkin adik-adik atau murid-murid sekalian bisa mengerti bahwa kepribadian Khalifah Utsman bin Affan sangat penting untuk kita contohi dalam kehidupan sehari-hari. Atau ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan Nur Asisa bertanya. Apa pertanyaannya? Ya, Bu. Apa contoh kerendahan hati dari Utsman bin Affan, Bu? Bagus, pertanyaannya sangat bagus. Jadi pertanyaannya Nur Asisa adalah apa contoh kerendahan diri dari Khalifah Utsman bin Affan? Jadi salah satu contohnya adalah ketika Khalifah Utsman bin Affan bangun sahur, ia tidak ingin membangunkan bawahannya untuk menyiapkan makan sahur Khalifah Utsman bin Affan. Karena kenapa? Dia sangat merendah diri atau sangat menghargai bawahan dari Khalifah Utsman bin Affan. Jadi ketika ingin sahur, dia menyiapkan sahurnya sendiri. Begitupun dengan sholat malamnya ataupun sholat subuhnya ataupun atau ada kebutuhan yang lain yang bisa dia lakukan sendiri, ia lakukan sendiri. Karena kenapa? Dia sangat menghargai atau sangat merendah diri terhadap bawahannya tersebut. Padahal bawahannya sanggup atau mampu melakukan hal-hal tersebut. Tapi Khalifah Utsman bin Affan merasa bahwa ternyata bawahannya ini juga butuh istirahat, sehingga
semua juga dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Seperti itu. Paham? Paham, Bu. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan simpulkan materinya, yaitu tentang Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Khalifah Utsman bin Affan ini adalah anak dari Arwa bin Quraisy dan Affan. Nah, jadi Khalifah Utsman bin Affan lahir 6 tahun setelah tahun gajah, berarti lahir 6 tahun setelah Nabi Muhammad dilahirkan. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan juga masuk Islam pada usia 34 tahun, yang dimana dia diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi Khalifah Utsman bin Affan juga diberi gelar atau termasuk orang as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu yang masuk Islam. Nah, kemudian Khalifah Utsman bin Affan wafat pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Nah, kemudian ada beberapa kepribadian Khalifah Utsman bin Affan yang harus kita contohi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, merendah diri. Jadi kita tidak boleh sombong dengan manusia lainnya, karena kita sama di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sifat atau sikap selanjutnya yang harus kita contohi dari Khalifah Utsman bin Affan adalah pemaaf. Jadi kita harus menjadi manusia pemaaf, saling memaafkan satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah ahli ibadah. Oke, sebelum Ibu akhiri pembelajaran, masih ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan Ibu Lona. Bu, apa tadi itu Sunnarain? Zunurain. Ya. Jadi Zunurain adalah pemilik dua cahaya, artinya. Kenapa Khalifah Utsman bin Affan diberi gelar Zunurain? Karena Khalifah Utsman bin Affan menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian istri keduanya adalah Ummu Kalsum binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ruqayyah binti Rasulullah ini meninggal pada saat mau perang Badar, di mana dia sakit lalu meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putrinya kembali dengan Khalifah Utsman bin Affan, yaitu putrinya yang bernama yang bernama Ummu Kalsum binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tadi materi yang sempat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian jika ada salahnya, ada kurangnya, mohon dimaafkan. Ibu mohon maaf. Kemudian di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketika anak-anak sampai di rumah, jangan lupa membaca kembali bukunya, mengulas kembali, membaca materi yang Ibu sampaikan di sekolah, agar ketika di pembelajaran selanjutnya Ibu tanya, jadi tidak gugup lagi, langsung menjawab karena telah belajar di rumah. Iya, Bu. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Jadi Ibu pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi